المولى بواسطة الرسول دعا داعي العناية فاستجبتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل وصلتم فاستمعتم واتصلتم فكان الوصل فائدة الوصول نزلتم في منزلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا محب طه والبتول حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمات الجهل والدياجير الحمد لله الذي هدانا بأبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا لبيك يا رسول الله. أيها المشاهدون والمشاهدات في كل مكان, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan-kenikmatan, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita sama-sama bisa berkumpul, bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita curahkan kepada beliau. Salawat serta salam juga tidak lupa kita haturkan kepada kekasih kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi qudwah, yang menjadi panutan kita semua. Mudah-mudahan kita semua tergolong umatnya yang telah mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini saya akan membahas sedikit tentang tema akhlak yang mulia, sehingga menjadikan kita mulia di dunia maupun kelak di yaumil qiyamah, sehingga menyebabkan kita mulia di akhirat. Membahas tentang akhlak, di sini tentu kita perlu sebuah figur, perlu sebuah panutan, yang mana panutan kita semua sebagai umat muslim tentulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang menjadi qudwah kita, orang yang menjadi panutan kita, sehingga kita bisa mengambil akhlak-akhlak yang mulia dari beliau. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia ini tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Sebagaimana Rasulullah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak al-karimah, akhlak yang mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri memuji Rasulullah di dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah seseorang yang mempunyai akhlak yang sangat mulia. Bahkan diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, tatkala ada seorang pemuda bertanya kepada Sayyidah Aisyah, ya ummul mukminin, bagaimanakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Sayyidah Aisyah berkata, ya bunayya, apakah engkau tidak membaca Al-Qur'an? Wa kana khuluquhul Qur'an. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya adalah Al-Qur'an. Sebagaimana yang dijelaskan di awal tadi, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya wahai engkau Muhammad
memiliki akhlak yang mulia. Jadi pujian-pujian tersebut dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah ini menjadi kekasihnya Allah, orang yang paling dicintai Allah. Bahkan Allah ini tidak menciptakan alam semesta kalau tidak menciptakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita sebagai umatnya Rasulullah tentu wajib kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang memiliki akhlak yang mulia, yang mana akhlak beliau adalah Al-Quran. Seluruh akhlak-akhlak yang mulia yang diceritakan di dalam Al-Quran adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada siapa lagi kita mengambil qudwah, mengambil uswatul hasanah dari orang-orang terdahulu? Tentunya kita mengambil masyrab yang sama dari jalur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Rasulullah mewariskan anak-anak beliau, Ahlul Baitil Mustafa, anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena anak turunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mewarisi ilmu Rasul dan orang-orang yang mewarisi akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah cerita tentang Al-Imam Ali Zainal Abidin ibn Al-Imam Husain ibn Sayyidah Fatimah Zahra Al-Batul binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali Zainal Abidin ini adalah imam fi zamanihi, seorang imam panutan pada zamannya. Beliau adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur Sayyidina Husain yang makamnya berada di Kairo, Mesir. Imam Ali Zainal Abidin masyhur as-sajid, seorang yang ahli sujud, masyhur bittaqi, seorang yang bertakwa, masyhur bil abid, orang yang ahli ibadah. Bahkan dikisahkan bahwasanya sehari Al-Imam Ali Zainal Abidin sholat sunnah niku 1000 rakaat. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat amat luar biasa. Terlebih dari itu semua, beliau memiliki akhlak yang adim, memiliki akhlak yang mulia. Diceritakan tatkala Al-Imam Ali Zainal Abidin setelah selesai menjalankan rutinitas menjalankan sholat sunnah di Masjidil Haram, tatkala beliau keluar dari masjid, ada seseorang yang memanggilnya. A'anta Ali Zainal Abidin? Apakah engkau Ali Zainal Abidin? Imam Ali Zainal Abidin berkata, ya, saya Ali Zainal Abidin. Akan tetapi orang tersebut menimpalinya dengan kata-kata yang kurang sopan. La antum lastum Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin di sini adalah artinya Zainal Abidin, perhiasan orang-orang yang ahli ibadah. Akan tetapi dicemooh, dihina dengan kata-kata Aibal Abidin. Engkau bukan Ali Zainal Abidin, engkau bukan perhiasannya orang-orang yang ahli ibadah. Akan tetapi engkau ini adalah aibnya orang-orang yang ahli ibadah. Dihina sampai seperti itu. Orang ini tidak tahu siapa Imam Ali Zainal Abidin. Dia adalah cucu Rasulullah SAW. Dalam darahnya mengalir darahnya Rasulullah. Beliau sangat masyhur, seorang yang soleh, seorang yang taqi, seorang yang sufi, yang zuhud. Masyhur, orang-orang menyebutnya orang yang memiliki akhlak yang baik. Kemudian Imam Ali Zainal Abidin tatkala dihina seperti itu tidak marah. Wahai saudaraku, malah beliau berkata, wahai saudaraku, aku berterima kasih kepadamu karena engkau telah menunjukkan kekurangan-kekurangan. Sungguh, jika aku bisa membantumu, akan aku bantu apa yang aku bisa bantu kepadamu. Nah, dihina seperti itu, Imam Ali Zainal Abidin tidak marah, malah dia ingin memberikan bantuan, ingin memberikan hadiah kepada orang yang menghinanya. Kemudian yang menghina tadi menangis dan berkata kepada Imam Ali Zainal Abidin, wahai Imam,
sesungguhnya aku melakukan semua ini, aku menghinamu ini hanya gara-gara supaya mendapat hadiah. Karena si fulan menyuruhku supaya menghinamu. Kalau aku bisa membuatmu marah kepadaku, dia akan memberiku 1000 dinar. Kemudian apa yang dilakukan Imam Ali Zainal Abidin? Dia berkata, wahai saudaraku, jika engkau hanya ingin memperoleh uang 1000 dinar dengan cara menghinaku, ini saya kasih uang 1000 dinar. Kemudian orang tersebut menangis. Nah, inilah keluarga Rasul, inilah akhlak-akhlak dari pewaris Rasulullah SAW. Kemudian dikisahkan lagi kisah kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir tatkala masih kecil, tatkala mau dipondokkan ke Baghdad oleh ibunya, beliau diberi pesan kepada ibunya untuk selalu berkata jujur. Sampai suatu ketika tatkala beliau berjalan bersama kafilah menuju ke Baghdad, ada perampok atau penyamun yang hendak merampok kafilah tersebut. Tatkala semua orang berbohong, tidak jujur kalau mereka memiliki harta, Syekh Abdul Qadir yang masih kecil, dia berkata, wahai perampok, saya mempunyai uang di dalam bajuku yang dijahit oleh ibuku. Tetapi para perampok tersebut tidak percaya. Kemudian menegaskan lagi bahwasanya beliau memiliki uang di dalam bajunya. Dan tatkala diperiksa, perampok tersebut menemukan uang di dalam bajunya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, itu yang membuat perampok tersebut tercengang. Engkau masih kecil, kenapa kamu tidak berbohong saja kepadaku? Karena saya sebenarnya tidak tahu kalau kamu punya uang karena kamu masih kecil. Apa yang dikatakan Syekh Abdul Qadir, aku dibesani ibuku untuk selalu berkata jujur seumur hidupku. Nah, inilah salah satu akhlak-akhlak yang mulia yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Bahkan di zaman kita di Indonesia ada kisah yang masyhur dari Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU. Tatkala beliau masih mondok di pondoknya Mbah Khalil Bangkalan, suatu ketika Mbah Khalil terlihat murung, terlihat sedih. Kemudian Mbah Hashim Asy'ari bertanya kepada gurunya tersebut, wahai guru, wahai Yai, apa yang membuatmu sedih? Kata Mbah Khalil, wahai anakku, aku sedih karena cincin dari ibumu terjatuh di jumbleng WC sapi tank lah. Kemudian tanpa berpikir panjang, Mbah Hashim Asy'ari langsung jegur, langsung masuk ke dalam sapi tank dan mencari cincin dari istri Hadratus Syekh Mbah Khalil Bangkalan, dan ditemukanlah cincin tersebut. Dari sini kita bisa mengambil ibrah bahwasanya akhlak Hadratus Syekh yang mana beliau tidak merasa jijik, tidak merasa takut untuk masuk ke sapi tank demi untuk mencari cincin yang hilang di dalam sapi tank. Nah, ini yang membawa keberkahan bagi Hadratus Syekh sehingga beliau menjadi seseorang yang mulia. Nah, gara-gara akhlak beliau ini Hadratus Syekh menjadi orang yang mulia, tidak hanya mulia di dunia, bahkan kelak akan diberi kemuliaan oleh Allah di akhirat. Tidak hanya kisah-kisah dari Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, ada juga kisah dari Kudus, yaitu Romo Yai Arwani Amin tatkala masih mondok di Popongan, mondok di pondoknya Mbah Yai Mansur. Suatu ketika Yai Arwani dengan dua temannya diperintah oleh gurunya Mbah Yai Mansur untuk membersihkan, untuk menguras sapi tank. Kemudian Mbah Arwani tanpa melepas baju langsung saja jegur nguras sapi tank. Lah niki loh yang menjadi barokah Mbah Arwani Amin sehingga menjadi mukri
menjadi seorang hafid, menjadi seorang mursyid, menjadi seorang wali yang masyhur namanya di dunia maupun kelak di yaumil qiyamah. Jadi kalau teman-teman semua pengen jadi wali, pengen jadi ulama besar, jegoro sapi tank dia. Tidak seperti itu. Akan tetapi inti dari semua itu adalah akhlak dari guru-guru kita semua, akhlak dari qudwah kita semua, yang mana akhlak tersebut adalah warisan dari akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, mendapat nadrah Rasulullah, sehingga kita selalu diberi bimbingan, diberi naungan oleh Rasulullah, menjadi orang-orang yang muttaqin, yang mukhlisin, minas shalihin. Amin Allahumma amin. Demikianlah sedikit kisah, sedikit ibrah yang bisa saya ceritakan, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memberi manfaat bagi diri saya sendiri maupun bagi teman-teman semua yang menyaksikan. Al-afu minkum aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.